Mukadimah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ad-durusus salis yang tuhru minal haidhi wan nafas wan nifasa wan nifasi. Bermula ke putaran yang ketiga itu suci daripada haid dan nifas. Ba'da'an arafna. Sesudah bahwa kita ketahui pada pelajaran yang as-sabiqah ma yata'allaku ma yang berkaitan ya ma dengan haid. Sada ta'aradu. Kami akan datangkan pada ini pelajaran dibayani untuk menyatakan satu, mata yukamu lil mar'ati bil haid, kapan dihukumkan bagi seorang perempuan dengan haid. Wa mata yukamu laha, dan kapan dihukumkan baginya perempuan dengan suci. Dan tanda suci dan suci di antara dua haid, dan suci di antara haid dan nifas, dan di antara nifas dan haid. Nah, ini pembahasan ini sekarang. Awalan, pada mula-mula. Mata yukamu lil ma'alati bil haid, kapan dihukumkan bagi seorang perempuan dengan haid? Al-Qaedah, bermula kaidah pada ini itu buang kau kata. Nah, ada kaidahnya. Nah, kita hukum dengan haid biru yatidam dengan melihat darah pada zaman yang mungkin ya zaman akan haid. Ini kapan kita hukumkan perempuan dengan haid ya? Kalau dia lihat darah, yang darah itu kemungkinan haid bisa disebut haid ya. Maka akan contoh. Nah, ini ada contoh ya. Idza kanatil maratu, apabila adalah perempuan itu mubtadi'ah. Sebenarnya enggak pernah berhaid, dia baru pertama kali berdarah. Ai awwala marrati ya'ti hadam. Ya, pada awal kali datang akannya perempuan oleh darah. Fayuh kamu maka dihukumkan dengan bahwa sungguhnya darah itu haid. Tidak ada apabila datang ia darah akannya perempuan tadi visini pada tahun ya tamilul haid yang muhtamil yang kemungkinan ia tahun akan haid. Biangkana dengan bahwa ada ia tahun bagi 9 tahun. Yang kamariyah, takribiyah, kamadakadama. Nah ini kalau dia pertama kali baru datang haid, ya dihukum haid dengan melihat darah pada masa yang mungkin disebut haid, yaitu pada tahun haid. Kebanyakannya 9 tahun ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, dengan bahwa ada ianya darah berarti ya. Dengan bawa ada ya darahnya. 9 tahun kamariyah. Ini kalau orang pertama kali berdarah langsung dihukum haid kalau memang dia keluar pada tahun haid, yaitu tahun 9 tahun kamariah. Kurang Nah, ini 15 kalau hari. orang berakan. Nah, ini yang seru ini, Zak. Kalau itu mudah. Hmm. Amma idza kanat, dan apabila ada ya perempuan itu muqtadatan. Itu sudah beradat, artinya sabaqalahu haid, telah terdahulu baginya oleh haid dan suci. Fayuh kamu maka dihukumkan dengan masuknya darah itu haid idza adaha. Apabila datang akannya perempuan, ya, sesudah suci oleh 15 hari maka lebih banyak. Apabila datang sudah suci 15 hari maka lebih banyak. Maka dihukumkan dengan masuknya darah itu haid apabila datang ia darah akannya perempuan yang sesudah suci. Apabila datang akannya darah sesudah suci oleh 15 hari maka lebih banyak. Ya, Ustaz. Sesudah suci badal aja. Apa maksudnya sesudah suci? Sesudah 15 hari. Pak Sarah, apabila datang ya darah. Hmm. Cocok kalau kita buat paknya itu, tidak ada apabila datang akannya perempuan. Apabila datang Nggak ya darah cocok. akannya perempuan sudah suci. Nggak cocok kan? Kalau nggak cocok ya kita badal aja. Sudah suci. Mana sudah suci kan? Sudah 16 hari Penjelasannya, kali lebih banyak. Oh? penjelasannya. Kalau memang perempuan sudah pernah berhaid, Hmm. kapan dihukum dia kalau dia dihukum haid dengan darah yang keluar? Ya Hmm. kalau memang keluar darah dari darah yang pertama itu udah ada kurang-kurang suci, jadi dihukum haid kan. 15 hari selangnya kan dari darah pertama dari berdarah.
pertama kali keluar dari darah yang udah keluar, ya udah beradat, dia kan udah pernah haid, udah pernah suci. Ya darah untuk yang kali ini bisa dihukum haid. Ya, dengan ada selangnya 15 hari dari yang pertama. Kalau beradat kan pasti ada pertama kan. Jadi berakhirnya pertama. Nah, Dari dari darah berakhirnya sebelumnya lah. dari darah sebelumnya lah Kak. Dari berakhirnya darah sebelumnya. Oh, maka lebih banyak. Ini paling kurang harus ada 15 hari ya, lebih banyak boleh kalau 20 hari lebih kurang lebih lebih lagi disebut haid kan. Dari darah pertama itu sudah ada selama 15 hari, ya langsung dianggap haid, langsung dianggap haid. Wa illa ya. Dan jika datang dan jika tidak, yang ada dengan bahwa datang ya darah sebelumnya 15 hari. Fayu'adu hadat dam, maka dihitungkan akan ini darah damal fasad, akan dam fasad. Di Hmm. antara darah pertama dengan yang keluar ini, ya ini nggak ada 15 hari berarti dihitung damul fasad, bukan Hmm. haid. Kalau begitu kejadiannya, fatuk malu, maka disempurnakan akan sekurang-kurang suci. Patukam Wa milu. madada dan Menyempurnakan fatukam ianya si milu. perempuan. Ya, maka fatukam milu, maka menyempurnakan ianya perempuan akan sekurang-kurang suci. Wama zada, maka bermula barangnya lebih ya barang nisya, maka bermula dengan barang itu hit baru. Hmm. Kalau itu kejadiannya, selang tadi nggak sampai 16 hari. Hmm. Dari putus darah pertama 10 hari kan dah berdarah. Hmm. Ini darah apa disebut? Kalau disebutin nggak bisa karena nggak selang 15 hari. Hmm. Berarti darah yang keluar 10 hari selang itu disebut darah haid. Caranya gimana? Disebutkan darah fasad tadi kan? Karena Hmm. nggak ada selang 15 hari disebut darah yang keluar. Yang nggak ada selang 15 hari, taruhlah 10 hari, umpama keluar darah lagi. Udah putus darah 10 hari keluar lagi. Ini nggak disebut haid karena nggak ada 15 hari selang. Hmm. Caranya apa? Tukamilu. Maka menyempurna ya perempuan akan sekurang-kurang suci. Yang sudah ada 10 hari itu, kemudian berdarah, diambil dari darah untuk sekurang-kurang suci untuk 15 hari. Hmm. Kalau memang lebih bahwa haidun jadid, maka baru dianggap haid baru. Hmm. Potong dari darah tersebut, udah ada sisa sucinya 10 kan. Sedangkan 10 hari tadi, kemudian berdarah. Kalau berdarahnya 10 hari, diambil untuk suci tadi 5 hari, Hmm. berarti dari darah tadi 5 hari baru dianggap haid baru. Hmm. Nah, ini. Nah, itu disebut perempuan tersebut bakiyatu alaihat tuhri. Hmm. Nah, coba baca Ustaz. Ini apa? Ganti yang sebentar. Oh, Bapak Jipah. Bapak Summa, Jipah bikin teh summa, aja. kalau nak, Bikin teh. Oh, teh summa, apa? enggak, Ustaz. Nggak Summa usah. idza hakamna bi annahu haidun fatuk maru. Fatuk maru bi ijtina bima tatanajjabahu. Haidu min nahwi saumi wal salati wal wati. Apabila telah kita hukum dengan bahwa sungguhnya darah itu tersebut darah haid, itu kan ada tandanya. Mana Hmm. yang darah haid dan mana yang bukan tadi. Nah, kalau kita sudah menghukum satu darah itu haid dengan syarat-syarat tertentu, yang patut maru, maka diperintah orang karenanya perempuan dengan menjauhi ma. Nah, tanah janabah, tata jannabahu, yang menjauhi akannya ma tadi oleh orang berhaid, daripada seumpama puasa, sholat dan wata. Ya, ini yang masalahnya. Begitu begitu melihat darah oleh perempuan tersebut, kalau memang darah itu bisa dihukum haid, nah ini bisa dihukum haid syaratnya kan. Dari pertama melihat darah, dia harus menjauhi apa saja yang dijauhi oleh orang haid ini. Enggak mesti nunggu 24 jam atau sehari semalam, enggak perlu. Nah, tapi Hmm. syaratnya dengan pertama mungkin jadikan haid kan. Hmm. Nah, ini ada kan. Ini yang sering kelupaan kadang kan. Enggak ada sehari semalam enggak menjauhi apa yang dijauhi orang-orang haid. Padahal darah tersebut dah bisa dihukum haid. Ya ini wala tantadhiru bulughaha yauman wa lailatan amalan bizahiri min anna dzalikal haidun. Dan jangan menunggu ya perempuan akan sampainya darah akan sehari semalam karena mengamal dengan zahir daripada mana? Karena mengamal dengan zahir
daripada sungguh di mekiar itu darah. Karena ini kan diamal dengan tahir, karena mungkin jadikan haid. Nah, jadi kalau nggak kejadian sehari semalam itu lain lagi. Yang pertama kalinya kan harus harus dihukum haid dulu. Nah, Hmm. gimana San? Lanjut Kan San. aman kan tadi kisahnya yang penting dia udah kita anggap. Dia apa namanya baru suci 10 hari. Ah, Kemudian keluar darah lagi. Berarti kan nggak mungkin itu darah haid kan? Langsung aja tetap hmm, sholat. Kan begitu maksudnya? ah, Langsung tetap sholat. langsung. Kalau udah 5 hari, nah masih ada darah, baru haid baru kan gitu kan? Hmm, Baru dia langsung. meninggalkan. Nah, Baru dia meninggalkan kan karena nyatanya enggak. hmm. Tapi pertama kali dia melihat suci kan kalau memang apa itu tadi di Lihat umur. belakangnya memang di 10 hari tadi kan selangnya 10 hari ya dua darah umpamanya. Di Hmm. hari pertama dia kan suci. Dia nggak tahu ini darahnya sampai ke berapa, sampai ke 15 atau enggak kan? Ah, kayak mana Ustaz? Maksudnya Nggak perlu dia tahu. buka gini maksudnya. Tadi kan kalau selangnya 10 hari kan enggak apa? Hmm. Enggak dihitung yang kedua darah haid kan? Hmm. Berarti enggak dihitung suci lah itu Ustaz kan? Justru Tapi dia dianggap itu secara zahir suci. kan gini Ustaz maksudnya. Hmm. Dia kalau memang sudah di apa di head sebelumnya udah selesai memang head Hmm. begitu kosong Hmm. artinya di hari di belakang putus headnya kan sudah 1 hari 1 malam Mama. Hmm. Nah, berarti putus itu udah bisa dianggap suci karena headnya udah kan mungkin dia apa headnya dengan kurang suci. Hmm. Ya, di suci ini sebetulnya kalau memang 10 hari kan nanti bukan suci kan? Mana Pak? Ya, suci ya. Ini Coba bukan kita dibahas jelaskan. hal yang di belakang tadi. Tadi di belakang Iya, bagaimana darah itu dianggap haid bagaimana kan? Ini ceritanya di atas. ah, Artinya kalau dia kalau perlu. kalau darah kalau kalau begitu dia ya maksudnya ini lebih apa? Kalau tiba-tiba melihat darah, kalau memang darah antara yang pertama ini darah yang kedua ada selang 15 hari ya haid. Hmm. Kalau kenyataannya nggak selang, berarti darah itu bukan haid. Hmm. Berarti dia harus digenapkan suci, nggak selang 15 hari. Umpamanya selang 10 hari kan lima hari lagi kan baru genap 15. Hmm. Berarti darah yang keduanya itu masih dihubungkan ke suci tadi, dicukupkan suci. Kalau dicukupkan sekurang-kurang suci 15 hari kan. Terus Terus? masih ada, kalau masih ada baru dianggap hebat. Ya, Ustaz. Hmm. Nah, lanjut dulu. Nah, lanjut dulu. Mana? Wa idza hakamna. Ya, mana tadi? Wa idza hakamna dan apabila adalah kita hukum. Nah, Kita dengan head, dengan melihat darah tadi. Padahal kan tadi kan kalau nggak perlu nunggu sampai 24 jam. hmm. Nah, dan apabila adalah kita hukum dengan head dengan begitu melihat darah. Kemudian kurang ya darah tadi sehari semalam. Kata niscaya mengkada ya perempuan akan ma yang ada ya perempuan itu tarakat telah meninggalkan ya perempuan akan nyama daripada puasa dan salat dan tidak lazim makannya perempuan tadi oleh mandi dan tidak lazim makannya perempuan oleh mandi. Nah, karena ada mil haid karena tidak ada haid. Ya, Ini mana Pak? ya mungkin orang pertama lihat darah darahnya sebentar kan. Jadi begitu dia lihat darah rencana kagak kagak sholat kirain haid kan. Ternyata syarat-syarat haid nggak ada 24 jam kan. Tapi Ya yang maka ditinggalkan dikata. berarti nggak wajib mandi karena bukan nggak sampai Hmm. belum sampai 24 jam udah putus ya. Hmm. Kalau nggak sampai 24 jam. Nah, coba Ustaz, lanjut Ustaz. Gantian Sanian. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian yang kedua, mata yukamulaha bituhri. Kapan dihukumkan baginya si perempuan dengan suci? Kapan dihukumkan baginya si perempuan dengan suci?
Kama annal mar'ata tahidu, sebagaimana bahwa sungguhnya perempuan itu berhaid ia biru ia tidak. Sebagaimana bahwa sungguh perempuan itu tahidu berhaid ia dengan melihat darah. Bentar. Sebagaimana bahwa sungguh perempuan itu tahidu berhaid ianya perempuan biru ia tidami dengan melihat darah. Kadzalika fa'innaha maka bahwasanya si perempuan tathuru suci ia bingkita idami dengan terputusnya darah. Kapan terputus? Pada budughi aqalliha. Sesudah sampai sekurang-kurangnya darah. Bi an kharajatil khutna dengan bahwa keluarlah oleh kapas. Dengan bahwa keluarlah oleh kapas naqiyatan hal kadang kapas itu yang bersih. Laisa 'alaiha syai'un min atharid dami. Tidak ada di atasnya kapas itu sesuatu dari bekas-bekas darah. Patuk maru bil ghusli maka diperintahkan akan dianya si perempuan bil ghusli dengan mandi wassalati salat wasaumi dan puasa wa yahillu watuha dan halallah oleh mengwataknya si perempuan. Fa'in ada maka jika kembali ianya darah fi zamanil haidhi pada zaman haid. Tabayyana wuqu'u ibadatiha niscaya nyatalah oleh terjadi ibadahnya si perempuan fil haid. Patuk maru maka diperintahkan akan dianya si perempuan bi qada'i shaumi fakat dengan mengqadha puasa saja. Wala isma 'alaiha dan tidak ada dosa di atasnya si perempuan. Wala 'ala zaujiha dan tidak pula di atas suaminya tidak dosa bil wati dengan sebab watak wati. Kenapa? Enggak dosa libina il amri ala zahir karena membangun urusan itu di atas zahir. Nanti saya ulang lagi saya. Summa ining kata adamu. Kemudian jika putuslah oleh darah ba'da dzalik sesudah demikian hukima bituriha dihukumkan dengan sucinya si perempuan. Wah kata dan demikianlah malam ya'buril selama tidak melewati ianya darah al khamsata asyara akan 15. Ulang Ustaz, enggak paham nih. Mana Ustaz Nggak paham. Sulaiman? Ya, Ya. tadi kan di belakang begitu melihat darah oleh perempuan dihukum haid. Kalau dia pertama kali, kalau dia pertama kali berdarah, harus ada umurnya kan 9 tahun. Ya. Langsung dihukum haid. Yang kedua, kalau memang dia udah pernah berdarah, berarti darah keduanya ada selang 15 hari kan? Hmm. Itu yang pertama untuk dihukum dia haid. Ini kapan dia dihukum dengan suci? Hmm. Masalahnya kapan perempuan dihukum dengan suci? Nah, tadi sebagaimana sungguh perempuan berhaid ia dengan begitu melihat darah. Hmm. Nah, darah-darah yang mungkin yahtamilul haidhi, darah kayak di belakang. Seperti demikian, begitu juga sungguhnya perempuan dihukum dihukum seperti demikian sungguhnya perempuan suci ya. Hmm. Sungguhnya perempuan suci ya dengan putus darah. Hmm. Ya, kalau dia putus darah ya suci kan. Tapi syaratnya sesudah sampai darah kan sekurang-kurang yang suci 24 jam atau sehari semalam. Putus darah. Langsung dihukum suci. Ya, terus? Hmm. Nah, gimana, Tan? Ya, ya. Makna putus di sini, kayak mana surah putus di sini? Dengan bahwa keluarlah kapas, halkan kapas yang bersih, tidak ada sedikit pun. Nah, di atasnya kapas oleh sesuatu daripada bekasan darah. Ini dah dihukum putus. Mic-nya mati Ustaz Sulaiman. Hidupin. Mana Ustaz Sulaiman? Mic-nya mati. Nyalain dulu. Ya, ya, Hmm. ya. Kenapa tadi? Coba, coba. Ulang. Nah, Bi'an kharajat. sebagai ya, Bi'an kharajat. sebagai dengan bahwa keluarlah kapas. Hmm. Halkan kapas yang suci yang tidak ada sedikit pun atasnya darah oleh sesuatu daripada bekasan darah. Nah, gini surahnya, Ustaz. Begitu putus kapan perempuan itu bisa menghukum dirinya udah suci, artinya putus dari haid. Ya, begitu putus darah, sesudah darah tersebut 24 jam atau sekurang-kurang haid. Hmm. Nah, berarti kalau putus darah sudah 24 jam hukum suci. Makna putus di sini, kalau Hmm. disempat dipakai kapas, tidak ada sedikit pun sisa-sisa darah. Ini Hmm. udah dianggap putus. Berarti ya suci itu dia, karena di belakangnya udah ada sekurang-kurang haid. Hmm. Kemudian putus darah, makna putus darah kalau dipakai kapas, dimasukin kapas enggak sedikit pun Hmm. ada sisa-sisa darah. Kalau Perempuan sudah begitu, 3 hari. 3 hari head berturut-turut.
kalau dihitung udah ada 24 jam. Kemudian Hmm. besok langsung Putus putus, darah. nggak ada bekas lagi. Ah, Jadi langsung dianggap suci kan gitu. langsung dianggap suci. Walaupun ada kemungkinan balik lagi kan bisa aja kan. Bisa, tapi untuk sementara itu sudah dihukum suci dulu. Dah, Langsung udah, aja udah mandi, wajib sholat mandi. segala macam. Oke. Ah, ah. Satu maru maka diperintahkan akannya dengan mandi dan salat dan puasa dan halal oleh wataknya. Hmm. Faknya ada. Nah, maka jika kembali udah mandi segala macam, kembali pada zaman haid. Maksud zaman haid di sini belum Ya, lewat 15 hari dari darah pertama. ya. Kembali lagi darah. Hmm. Nah, ini tambahannya misalnya dalah dan ibadatnya dalam masa haid nih. Perhatikan, nah yang tadinya mandi dah puasa dan dah salat itu nggak sah kan? Nggak perlu dikatakan patut malu maka diperintahkan akannya perempuan ke bawah lagi Ustaz. Dengan kata puasa doang. Hmm. Nah, nggak salah kan? Tidak berdosa di atasnya si perempuan kan? Dan tidak di atasnya suaminya ya, dengan watak. Nah, ini aja Ustaz. Yang harus dilakukan watak itu dikesuci tadi, ya nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena dibangun perkara atas zahir. Kalau zahirnya kan udah putus, berarti habis. Ya, Memang karena di belakangnya udah ada sekurang-kurang suci. Beda lagi kalau belum sekurang suci, ini nggak boleh mandi, Ustaz. ya. Nah, nggak boleh mandi nampaknya tuh. Wah, wa inadan. Tadi mana? Mana tadi, Ustaz? Hmm. Cuma Ulangi ini kembali, kata boleh. adamu. Kemudian jika putus oleh darah sudah demikian, baru dihukum sucinya lagi kan. Selama tidak Ah, melewati ianya darah akan 15. Kalau udah lewat 15, berarti udah eh, kembali ke mustahadah ini kan. kembali ke Ustaz. Berarti kayak gitu terus lah di daerah yang kedua kan. Kalau putus darah darah tadi ya, ya darah untuk selanjutnya. Kalau putus kalau di pas ditumbak dan kapah nggak ada pas sisanya mandi lagi kan. Ini Hmm. ini capek nih kalau perempuan begitu putus mandi mandi begitu putus mandi kan Ya, sebelum lewat 15 kan. ya. Hmm. Lanjut. Wa in adatil mar'atu. Nah, ini kan pakai adat. Makanya nanti inti harus bisa ada dua pendapat ini dua. Wa in adatu dan jika beradalah perempuan ayang kati'ah akan bahwa putuslah darah kemudian kembali ya. Hmm. Hal yang di ghuslu wa salatu inda kulli qat'in amla. Nah, maka adakah lazim makanya perempuan boleh mandi dan salat ketika tiap-tiap kali putus atau tidak? Ini masalahnya kan dia berada di belakangnya putus nyambung lah selama di bawah 15 hari kan. Ini menurut pendapat ini adakah perempuan tersebut wajib mandi dan salat di setiap kali putus atau harus nunggu adat Ustaz? Lebih kuat enggak kayaknya harus nunggu ada. Memang biasa hitnya Ya, pokoknya 10 ini ada hari. kan. Hmm. Hmm. Pokoknya masalah nih. Hmm. Hadhi masalatun ikhtalafa fiha fuqahauna Syafi'iyah. Berumlah ini itu satu masalah yang ikhtilaf, yang selisih pendapat padanya ini masalah oleh ya, beberapa fuqahauna itu yang Syafi'iyah itu ulama-ulama kita beda pendapat. Ulama Syafi'iyah satu ya ini Ayat al-alamatur Rafi'i maka berpendapat oleh ulama Rafi'i anha sungguhnya perempuan la taf'alu liingkita'i syai'an mimma mara. Maksudnya perempuan tidak memperbuat ya perempuan bagi putus darah akan sesuatu daripada ma adalah lalu ya mandi dan salat tidak perlu. Hmm. Karena kan mungkin beliau ini pegang kepada adatnya. Ya. Alasannya di anak zahira karena pasungu yang lahir pasungnya perempuan pada ini bulan itu sampai seperti alladzi yang ada sebelumnya ini bulan. Nah, secara zahir dia kayak bulan di belakang. Kalau putus nyambung ya ditunggu ke bulan yang kemarin-kemarin yang lewat itu berapa hari Hid. Jadi tunggu aja Ustaz, nggak perlu mandi setiap kali putus. Hmm. Nah, ini lebih lebih gampang kayak gini ya. Waktunya habis Ustaz. Waladzi nah, Belum habis upgrade. kok. Enggak apa-apa lanjut aja dulu. Waladzi rajahahun Nawawi dan bermula alladzi adalah menguat akannya alladzi oleh Nawawi annahu basungguhnya hal dan sya'an. Lazim yalzamuha alladzi makanya perempuan ma yalzamu zahiratu wa ini adadat yang kita adam wa udah. Yang maksudnya hal dan sya'an itu lazim makanya perempuan oleh ma yang lazim ia ma akan orang-orang suci. Sekali beradat ya perempuan akan putus darah wa udah dan akan kembalinya darah. Ya menurut Nawawi ini
setiap kali putus Hmm. ini harus mandi kan? Setiap kali putus harus mandi. Ini yang capek ini. Berat ini pendapat Eh, Imam Nawawi ya. Orang namanya berat nih. Lebih enakan sama Rafi'i kan. Kalau enggak ini juga prakteknya kalau enggak benar-benar terbiasa. Kalau udah kayak hampir yakin lah setiap bulan selalu berulang gitu kan. Berdarah, Oh, ada kosong 1 hari, kemudian berdarah lagi. Perempuan nggak mau mandi. ya bisa nunggu adat kan? Nunggu adatnya. Warra'yul mu'tamad fi madhabi ma huwa sahahun Nawawi. Tapi bermula pendapat yang muktamad pada madhab dianya itu ma yang telah menguatkannya ma oleh Nawawi. Tapi yang kuat yang ini setiap kali putus nyambung, setiap kali putus. Tapi dengan syaratnya udah ada apa 24 jam di belakang atau 1 hari semalam langsung mandi. Kalau Karena kembali mungkin ya ya menurut Imam kembali. Nawawi adat itu bisa saja berubah kan. Bisa saja bulan ini tidak seperti bulan sebelumnya. Ah, ya apa nih? Coba cari. Sakin ya judul amal. Ya, kan kuat Nawawi tadi. Walakin ya judul amalu. Nah, tetapi bolehlah amal pada hak diri. Maksudnya amal binafsih ya. Pada hak diri bira'yir rafi'i fi hadhil masalah. Ya. Amal pada hak diri dengan pendapat Imam Syafi'i pada ini masalah. Untuk meringankan kan nggak apa-apa. Rafi'i sama Nawawi kan kuat-kuat sama kuat. Nah, ini hukum perempuan yang kalau tahu hukum ini mudah. Allah alam Nah, mana San? billahi